Ibu peri itu datang lagi. Bocah perempuan berusia 7 tahun itu mengadu. Mendengar cerita Sisi itu lagi, Mama Linda seakan tersengat hewan pengatuk. Badannya menggigil, dadanya berguncang, amarahnya mengembang. Lagi-lagi ibu peri itu yang dikatakan rumah Mama Linda. Tetapi tak urung hatinya berujar, benarkah ada ibu peri? Benarkah ibu peri sering bertandang ke rumah ini? Kalau benar ibu peri sering datang dan selalu ada di rumah ini, alamat apa yang bakal diterima Mama Linda? Akankah posisinya sebagai ibu Sisi tergeser oleh ibu peri? Jangan-jangan semua itu permainan Sisi untuk menyingkirkannya. Ia pandangi dengan amat dalam bocah perempuan yang kini berada di hadapannya. Tetapi Sisi seakan ingin meyakinkan dirinya kalau ia baru saja berjumpa ibu peri. Hati Mama Linda pun gusar. Matanya kian nanar. Ibu peri berwajah cantik namun terlihat bengis, memang selalu datang untuk menemui Sisi. Seperti kemarin lalu, kemarin malam, atau siang tadi sewaktu ia tidur. Hanya setiap kali ia ceritakan soal kedatangan ibu peri pada Mama Linda, selalu ditepis bahwa ibu peri itu tidak ada. Dan tokoh itu hanya ada di dalam cerita-cerita dongeng atau cerita misteri. Berkali ia yakinkan Mama Linda, setiap kali itu pula ia menuai kecewa. Setiap datang, ibu peri selalu berubah-ubah wajah. Sesekali menyerupai Ibu Anita, guru sekolah yang baik hati. Pada kali lain mirip Fra, sekretaris papa yang cantik namun tampak seram. Dan kesempatan berikutnya serupa Mama Linda yang cantik dan baik hati. Atau ibu peri datang seperti Ida yang manis tapi perangainya menyerupai nenek lampir. Jadi kamu jangan percaya ada ibu peri di dunia ini, Mama Linda menegaskan. Kamu masih percaya kalau ibu peri yang datang dan selalu datang? Lagi Mama Linda berujar. Ia tak ingin Sisi diracuni cerita-cerita dongeng seperti itu. Bocah perempuan itu seperti hendak mengatakan sejelas-jelasnya bahwa ia selalu didatangi ibu peri. Sisi ingin mengatakan kalau ia tidak berbohong atau terracun oleh cerita-cerita misteri dan hantu. Ibu nan cantik namun bengis beberapa kali mendatanginya. Ibu yang secara lihatan lembut dan penyayang, namun seperti hendak mengisap darah waktu ia terlelap. Dalam hati ia ingin mengatakan, sayang, Mama Linda nggak bisa lihat ibu peri. Ibu peri juga tak mau dilihat orang dewasa. Padahal ia selalu datang ke rumah ini, makan di meja itu, masuk ke kamar Sisi, dan sesekali tidur. Ia sayang sama Sisi. Ibu peri sering bawakan Sisi permen. Tapi kalau lagi marah, ibu peri lebih bengis dari ibu tiri. Ibu tiri? Bibir Mama Linda bergetar mengulang itu. Cuma segera ia mengontrol dirinya. Sudah, kamu tidur lagi. Sore bangun dan belajar. Mama Linda mau ke rumah Tante Lis dan ada pertemuan arisan. Menjelang maghrib, Mama baru pulang. Kalau Papa datang lebih dulu, katakan saja, Mama pergi. Kamu mengerti? Sisi mengangguk, pelan. Sebetulnya ia ingin protes. Mama Linda egois, tak mau mendengar cerita Sisi. Mama Linda tidak seperti teman-teman Sisi di sekolah, Mira, Rom, Imas, Hesti, Anggi, ataupun Re, yang selalu mau mendengar cerita Sisi. Bahkan mereka percaya kalau ibu peri itu memang ada. Dan mereka selalu mengingatkan, hati-hati sama ibu peri. Kelihatannya baik, tapi sebenarnya jahat.
hampir bersamaan mereka mengatakan itu. Sisi diam. Ia selalu menyimpan setiap pesan teman-temannya itu. Itu sebabnya ia tetap curiga dan waspada setiap ibu peri mendatanginya saat ia tidur. Sisi tak pernah lengah sekejap pun. Sampai-sampai ibu peri heran, lalu membujuknya agar jangan takut. Sisi termakan hasutan teman-teman ya? Atau Mama Linda yang cerita kalau ibu peri jahat? Percayalah nak, ibu peri baik sekali. Bukankah sudah ibu buktikan setiap datang membawa oleh-oleh? Suara ibu peri lembut. Aroma yang keluar dari mulutnya harum bagai kasturi. Angin pun di dalam kamar tidurnya menjadi wangi dan sejuk. Ibu peri menawarkan diri memasakkan untuk Sisi makanan yang lezat-lezat. Sisi senang dan lahap memakannya. Ibu peri juga bawa es krim. Setelah kenyang, Sisi tertidur di paha ibu peri. Kok ibu peri nggak jahat? Itulah pertanyaan Sisi setiap kali didatangi ibu peri. Terbukti sampai kini Sisi masih baik-baik. Itulah yang membuat teman-temannya percaya kalau ibu peri tidak jahat seperti dalam cerita-cerita yang mereka dengar. Karena itu mereka ingin bertemu ibu peri yang mendatangi Sisi. Mereka ingin dibuatkan makanan lezat-lezat, es krim yang enak, chicken, McDonald, dan sebagainya. Mama, kenapa ibu peri nggak datang-datang? Tanya Anggi suatu malam menjelang tidur. Ini malam sudah sepekan ia berharap didatangi ibu peri. Ia ingin dalam tidur bertemu ibu cantik yang baik itu, seraya bercengkerama. Juga dimasakkan, makan bersama, dibawakan es krim seperti Sisi. Ah, betapa indahnya. Iya, betapa senangnya ditemani ibu peri ketika Mama sibuk arisan dan pertemuan-pertemuan lain dengan ibu-ibu di kantor Papa. Mama dengar gak sih? Bocah itu kembali menegaskan. Ia kesal. Hus, Anggi ini ngomong apa? Suara Mama meninggi tiba-tiba. Anggi kaget. Wajahnya segera menunduk, mengkerut, takut. Ibu peri hanya akan datang pada anak-anak yang diasuh ibu tiri. Apa Anggi mau punya ibu tiri? Hah? Masih dengan nada tinggi. Anggi mau protes. Mama pasti tak suka dengan ibu peri. Takut disaingi kalau sering menemui Anggi. Memang, ia sering nonton serial bidadari di televisi yang ada tokoh ibu peri. Di sana ibu peri amat sayang pada anak yang tak lagi punya ibu, namun selalu dijahati ibu tiri. Tapi ibu peri yang ini lain. Hanya ia tak berani mengatakan itu pada Mama. Melihat wajah Mama yang tak bersahabat, ia urungkan niat protesnya. Ia kembali memejamkan mata. Mama membelai rambut Anggi, menarik selimut hingga ke bagian atas tubuhnya. Lalu Mama keluar dan tidur di kamar sebelah. Setelah suara pintu ditutup, Anggi melepas selimutnya. Duduk menghadap lemari rias. Menghunjamkan wajahnya ke cermin. Ia berharap dari wajahnya yang ada di dalam cermin itu muncul ibu peri. Seperti ibu peri yang datang pada Sisi. Akan tetapi, sudah berapa menit ia melangut menghadap cermin itu, tak juga ibu peri datang. Jangan-jangan ibu peri sekarang lagi ke rumah Sisi, ia membatin. Mungkin Mama benar, ibu peri tak akan mau datang pada anak yang masih punya ibu kandung. Kamu masih percaya kalau ibu peri pasti datang? Suara Mama yang tiba-tiba sudah berada di abang pintu kamar. Menggeleng,
menatap Anggi dengan pandangan iba. Jangan berharap ia tak akan pernah datang. Tapi mah, Sisi kawan Anggi sering datangi Ibu Peri. Kata dia Ibu Peri itu baik, suka bawa oleh-oleh, suka masakin makanan yang enak, bikin es krim, dan... Bohong! Mama setengah berteriak. Anggi tercekat. Kawanmu itu mengarang, Ibu Peri itu terkaan, hanya ada dalam dongeng supaya anak-anak takut. Kok Sisi bilang benar? Dia juga bilang Ibu Peri itu tidak menakutkan. Ingat Anggi, sekali lagi kamu cerita Ibu Peri, akan Mama bawa kamu tidur dengan Biiyah di belakang. Mau? Mama mengancam. Anggi makin ketakutan. Ia rebahkan tubuhnya ke ranjang, menarik selimut hingga menutupi seluruh badannya. Ibu Peri tak pernah lagi ia impikan. Mungkin Sisi sering didatangi Ibu Peri karena ia anak tiri. Angin yang diantarkan alat pendingin ruangan ini makin cepat membawanya lelap. Aku tidak bohong kalau Ibu Peri benar-benar datang. Sisi selalu meyakinkan teman-temannya agar ceritanya bukan karangan. Ibu Peri datang lagi. Kali ini tidak seperti biasa. Wajahnya tak ceria. Ada apa gerangan, wahai Ibu Peri? Ia juga tak membawakan oleh-oleh makanan lezat untuk Sisi. Padahal Sisi amat mengharapkan Ibu Peri membawakan makanan. Soalnya sejak siang tadi ia tak diberi makan oleh Mama Linda sebagai hukuman karena ia tetap cerita kalau Ibu Peri selalu datang. Mama Linda benar-benar marah. Ia sudah menghukum Sisi tidak boleh ke sekolah kalau masih cerita soal Ibu Peri. Namun Sisi tetap menceritakan. Ia juga telah dihukum di dalam kamar mandi selama 2 jam siang kemarin. Tetap saja ia cerita setiap didatangi Ibu Peri. Hukuman apa lagi buatmu, ha? Mama Linda mengancam. Lalu ia diancam tidak diberi makan seharian kalau masih cerita soal Ibu Peri. Mama selalu enggak percaya sih. Sisi tidak bohong, Mama. Sumpah. Ia memelas agar Mama Linda mau percaya ceritanya. Pokoknya Mama tidak percaya. Titik. Kamu jangan ngarang soal Ibu Peri. Tak ada Ibu Peri itu. Hanya dongeng. Tegas Mama Linda. Awas kamu. Kalau Papa mau pulang akan Mama Linda adukan. Kamu sudah melawan. Ancaman itu tak membuatnya gamang. Saat mendengar Mama Linda menyebut Papa, tiba-tiba ia amat merindukan lelaki berusia 46 tahun itu yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya di luar kota. Hanya 2 atau 3 bulan sekali pulang, dan itu pun hanya sehari. Setelah itu kembali suntuk dengan pekerjaannya di pabrik gula. Ibu Peri juga tanya Papa. Ia ingin melihat Papa, tapi setiap Papa pulang malah Ibu Peri tak pernah datang, ujar Sisi lagi. Karena Ibu Peri itu berbohong. Sudah berkali-kali Mama Linda katakan, kalau benar Ibu Peri itu ada, kenapa tidak datang pada saat Papa ada? Kenapa Mama Linda tidak pernah melihatnya? Karena Sisi terus-terusan mendesak agar Mama Linda mempercayai ceritanya, akhirnya ia dihukum tidak diberi makan hari itu. Ia sekolah tanpa sarapan pagi. Begitu pulang tiada makanan tersaji di meja. Biiyah diancam pecat kalau ketahuan mengasih makan Sisi. Perutnya mulai keroncongan. Perih. Ia tak berani mencuri makan sebab Mami Linda selalu siaga di ruang tengah. Wajahnya pucat. Ibu Peri jahat. Tak bawa makanan buatku. Kenapa tak bawa Ibu Peri? Aku lapar sekali. Sisi mengiba. Kenapa wajah Ibu Peri tak ceria? Kenapa?
Ia mulai percaya omongan Mama Linda kalau Ibu Peri memang jahat. Hanya tampak luar saja yang manis, lembut, dan cantik. Kini ia membuktikan wajah Ibu Peri bengis, jahat. Sisi hendak menghindar ketika Ibu Peri ingin mendekati dan hendak membelainya. Ia juga tak mau diajak mengobrol kala Ibu Peri mau menggerakkan bibirnya. Ia kian mengisut ke tepi ranjang, menepis tubuh Ibu Peri begitu ingin rebah di sisinya. Sisi meracau. Ia terus-terusan menghardik dan mencaci Ibu Peri. Besok pagi di sekolah, ia berjanji tidak akan bercerita tentang pertemuannya dengan Ibu Peri. Tak akan dia katakan bahwa Ibu Peri baik hati. Teman-temannya yang mulai terpengaruh karena ceritanya dan membuat ulah yang sama di rumahnya masing-masing, esok akan ia ceritakan kejahatan Ibu Peri. Kini tubuh Sisi amat panas, terdengar meracaunya. Ia mengusir Ibu Peri, suaranya sampai ke kamar sebelah, kamar tidur Mama Linda. Segera Mama Linda menemui Sisi. Dari ambang pintu, Mama Linda menyaksikan Sisi menggerak-gerakkan tangannya, seakan mengusir dan menolak. Tapi Mama Linda tak melihat sesuatu pun di sana. Jangan-jangan ia bermimpi lagi datang Ibu Peri, batin Mama Linda. Pelan-pelan Mama Linda mendekati Sisi, memegangi tubuhnya. Anak itu terasa panas, pucat. Ia segera teringat kalau seharian Sisi belum makan. "Sisi, bangun, bangun nak," kata Mama Linda. "Biia, sini cepat, ambil sekarin makan di meja," ibunya memanggil pembantu Biia. Biia datang dengan sepiring nasi, ayam goreng, dan sop semangkuk. "Kasihan Sisi, dia lapar." Mama Linda cuma mengangguk. "Seharian tak makan, untung tidak pingsan," lanjut Biia. Mama Linda kembali mengangguk. Pelan. Ia menyesal telah menghukum Sisi seperti itu. Anak itu pasti tak tahan kelaparan. Tapi apa boleh buat? Hukuman sudah dijatuhkan. "Sudah, Bi. Jangan bicara terus. Saya sudah menyesal. Tak akan lagi menghukum Sisi. Saya amat sayang padanya," ucap Mama Linda pada Biia. "Habisnya Sisi macam-macam ceritanya. Sudah saya bilang jangan cerita soal Ibu Peri. Tak ada itu. Hanya dalam cerita, tapi Sisi selalu ngomong kalau ia baru datang Ibu Peri. Kan jadinya saya kesal." Kini Biia giliran mengangguk. Segera ia menyerahkan makanan ke Mama Linda. Setelah itu menyodorkan air putih ke mulut Sisi. Sisi memang mesti dihukum agar ia melupakan Ibu Peri yang katanya selalu mendatanginya. Kalau tidak, kasih sayang yang selama ini ia curahkan pada Sisi akan tersaingi oleh kehadiran Ibu Peri di dalam benak anak itu. "Tidak," Mama Linda berbatin. "Biarpun Sisi bukan anak kandungnya, tapi ia sangat menyayanginya. Meskipun perkawinannya telah memasuki 4 tahun dengan papa Sisi dan ia belum juga dikaruniai anak, namun ketika ia memutuskan menikah dengan Hendrik, papa Sisi yang waktu itu duda, ia siap menerima Sisi sebagai anak sendiri. Ia juga siap dengan risiko apapun tentang Sisi. Tidak terbesit sedikit pun niat dia untuk melukai hati maupun tubuh Sisi. Sampai menjelang tidur pun ia tak abai mendongeng. Apa saja, dongeng kancil yang cerdik, raja hutan yang senantiasa dibohongi kancil, hewan berbelai panjang yang bodoh, atau kisah lembu yang sombong akhirnya perutnya pecah. Juga dongeng Ibu Peri yang jahat. Tak benar kalau Ibu Tiri selalu jahat.
anak tiri malah ada yang jahat sama ibunya. Anak yang baik tak boleh berbuat dosa pada ibunya, meski ia ibu tiri. Nasihat Mama Linda, suatu kesempatan untuk menutup dongengnya. Dongeng-dongeng yang diberikan Mama Linda itu boleh jadi yang terus membekas di benak Sisi, lalu menjelma jadi keinginan, impian, dan kehendak bahwa Ibu Peri telah dan selalu datang. Setiap dia tidur, suatu jelmaan Mama Linda, entahlah. Mulai sekarang kamu harus melupakan Ibu Peri. Kau pasti bisa, asalkan punya kemampuan, pesan Mama Linda. Tapi Mama Linda, suara itu tercekat. Ia tak mampu melanjutkan ucapannya, karena bila ia teruskan bukan tak mungkin Mama Linda akan marah lagi, memberi hukuman lebih berat lagi. Dihukum seharian tak beri makan saja, ia sudah tak mampu. Dan hukuman itu sangat berat, karena ia belum pernah dihukum Mama Linda seberat itu. Dimarahi pun tidak. Sebenarnya Sisi ingin mengatakan terus terang kalau beberapa menit lalu ia kembali datangi Ibu Peri, tetapi tidak seperti hari-hari sebelumnya. Kehadiran Ibu Peri kali ini tak bersahabat. Wajahnya tampak bengis, rambutnya acak-acakan, pandangannya menyeramkan. Ibu Peri juga tak lagi membawa oleh-oleh. Ia pun kecewa. Itulah yang membuatnya meracau, memaki, dan mengusir Ibu Peri. Suara caciannya sampai terdengar ke kamar tidur Mama Linda. Sayangnya, Ibu Peri yang datang kali ini mirip Mama Linda. Itu sebabnya Sisi tak mampu membencinya. Mama Linda meski Ibu Tiri amat sayang padanya. Kalau Ibu Peri datang lagi dengan wajah cantik dan bawa oleh-oleh Mama, entah apa yang ada di benak Mama Linda. Ia menepis jawaban yang hampir meluncur dari bibirnya. Bagaimanapun, ia tetaplah Ibu Tiri bagi Sisi. Sulit menghapus kesan jahat dari dalam hati gadis bocah itu. Lampung, 19 Maret 2004.